Assalamualaikum sahabat cerita HIKYT, semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin. Keteguhan iman mengantarkan Siti Masjitoh dan keluarganya mati syahid demi mempertahankan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harum semerbak makam Siti Masjitoh bahkan tercium Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat melakukan Isra Mi'raj bersama malaikat Jibril alaihi salam. Kisah Siti Masjitoh yang mati syahid bersama anak-anaknya yang digodok Firaun dalam kuali besar ini dikisahkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Ibnu Abbas. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjalani Isra melewati suatu tempat yang baunya sangat harum, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, bau harum, apakah ini? Jibril menjawab, Masjitoh binti Firaun dan anak-anaknya. Siti Masjitoh merupakan pembantu Raja Firaun pada masa Nabi Musa alaihi salam. Siti Masjitoh bertugas merawat putri Firaun. Di kalangan istana Raja Firaun, ternyata ada beberapa pengikut Nabi Musa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain Masjitoh, juga ada Siti Asiyah yang tidak lain istri Raja Firaun. Jibril melanjutkan kisahnya bahwa pada suatu hari Siti Masjitoh sedang menyisir rambut putri Firaun. Tak disangka sisir tersebut terjatuh dari tangannya, maka Masjitoh pun mengambilnya sambil mengucap bismillah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan Siti Masjitoh itu kemudian terdengar anak perempuan Firaun dan bertanya, sebutlah nama ayahku. Masjitoh berkata, Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan ayahmu adalah dia. Anak perempuan Firaun bertanya, apakah ada Tuhan selain ayahku? Masjitoh berkata, benar, Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan ayahmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Firaun memanggilnya dan berkata, apakah engkau memiliki Tuhan lain selain diriku? Masjitoh berkata, ya, Tuhanku Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firaun kemudian memerintahkan kepada para pembantu setianya agar menyiapkan sebuah belanga atau kuali besar. Lalu kuali itu dipanaskan dengan api. Kemudian dia memerintahkan Masjitoh untuk menceburkan diri ke dalam belanga itu. Masjitoh berkata, saya memiliki sebuah permintaan kepadamu. Firaun berkata, sebutkanlah permintaanmu. Masjitoh berkata, kamu kumpulkan tulang-tulangku dengan tulang-tulang anakku di suatu tempat. Firaun menjawab, baiklah, saya turuti permintaanmu, mengingat kamu mempunyai hak kepada kami. Firaun memerintahkan agar Masjitoh sekeluarga dilempar ke dalamnya. Mereka dilemparkan seorang demi seorang hingga sampailah giliran anak Masjitoh yang masih menyusu padanya. Melihat anaknya yang masih bayi, sempat membuat hati Masjitoh ragu. Karena tidak tega melihat anaknya ikut digodok di dalam kuali besar. Anehnya anak Masjitoh ini dapat berbicara padahal masih bayi. Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membuat hati Siti Masjitoh kembali mantap dan yakin dengan imannya. Saat itu, bayi Masjitoh mengatakan, hai ibuku, ceburkanlah dirimu ke dalamnya. Janganlah takut, karena sesungguhnya engkau berada dalam jalan yang benar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 4 orang bayi yang masih dalam buayan dapat berbicara, yakni anak Masjitoh, saksi Nabi Yusuf, Nurman Juraid, dan Isa putra Maryam radhiyallahu anhu. Setelah anaknya diceburkan ke dalam kuali besar oleh pengawal Raja Firaun, giliran Siti Masjitoh yang diceburkan. Tanpa ragu, Siti Masjitoh pun masuk dalam kuali yang mendidih. Siti Masjitoh dan anak-anaknya pun meninggal dalam keadaan syahid. Harum semerbak menyebar dalam kuali yang mendidih itu. Setelah itu, Firaun memenuhi permintaan Siti Masjitoh dengan mengumpulkan tulang belulang mereka dan dikuburkan dalam suatu tempat. Begitulah kisah Siti Masjitoh. Terima kasih. Wassalamualaikum.